aktif di lingkungan sekolah SMK di Satu Jepang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang tergabung dalam tim kesiswaan SMK di Satu Jepang, beserta rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru SMK di Satu Jepang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan hari ini dengan lancar. Selamat datang kepada Ibu Sanjaya ya. Ibu ini masih belum kita mulai. Kita hari ini insya Allah kita akan sharing berkaitan dengan budaya positif di lingkungan SMK Negeri Satu Jepang. Bukan berarti saya di depan ini berarti lebih dari Bapak Ibu, tapi ini kita coba sharing. Jika nanti ada hal yang baru, jika ada sesuatu yang ternyata bisa kita terapkan di SMK Negeri Satu Jepang, kita bisa terapkan bersama-sama. Ya, seperti kita ketahui bahwa di SMK Negeri Satu Jepang ini ada 3 orang guru penggerak, ada Bapak Yasin, kemudian ada Bapak Heri Susanto, ada Bapak Dr. Andika Cahya, yang masing-masing kan sebagai stakeholder yang ada di SMK Negeri Satu Jepang. Saya yakin budaya positif ini sudah banyak ditularkan kepada rekan-rekan, sudah banyak ditularkan kepada siswa-siswa yang ada di SMK Negeri Satu Jepang. Monggo Bapak Ibu, kita nanti bersama-sama untuk melihat slide yang ada di depan. Bapak Ibu, ini latar belakang saya. Mungkin ini tidak terlalu jelas, yaitu adalah latar belakang penerapan budaya positif di sekolah, merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita yakin itu bahwa penerapan budaya positif adalah muaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah, sekaligus muaranya adalah meningkatkan pendidikan nasional. Tujuannya nanti bisa kita lihat yaitu adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa sesuai dengan kurikulum merdeka, kita diminta untuk mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kelihatannya klise, tapi itu adalah yang menjadi inti dari kurikulum merdeka. Kemudian tolak ukurnya ini adalah nanti murid membuat kesepakatan kelas yang nanti akan dipasang di, karena kita mungkin kelas ya, mungkin SMK harus punya cara sendiri agar kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kita dapat terpatri dalam jiwa mereka. Beda kalau SMA bisa menetap di kelasnya, dia bisa mendekor kelasnya, bisa memaparkan kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya, bisa mereka lihat. Tapi untuk guru SMK, karena SMK bisa, kita harus punya cara agar budaya positif kesepakatan kelas itu atau yang lainnya bisa tetap terpatri dalam pemikiran siswa kita. Kemudian lini masa kita tidak lepas. Yang pertama adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Sudah pernah mungkin tahun kemarin sosialisasi dari Bapak Tini, kemudian dari Bapak Andika dan Bapak Yasin ya. Terus kemudian sosialisasi ini berkaitan dengan disiplin positif. Nah, kita belajar disiplin positif itu apa toh, sehingga menjadi suatu hal yang kita pelajari. Kemudian kita membuat nanti kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila. Terus kemudian membuat praktek segitiga restitusi. Ini mungkin banyak rekan-rekan kita yang di kesiswaan membutuhkan segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat
eh, sebagian dari kesiswaan sudah menggunakan segitiga restitusi. Kita menangani anak dengan senyum, meskipun hati kita agak bodoh, tapi kita nanti coba belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian nanti kita coba untuk membuat atau merumuskan tentang pengertian pentingnya kesepakatan kelas. Jadi memang sudah kita laksanakan atau banyak bapak ibu guru yang melaksanakan, tapi kita coba nanti membreakdown bagaimana membuat kesepakatan kelas ini menjadi efektif dan efisien. Kemudian nanti bagaimana kita memfasilitasi peserta didik membuat kesepakatan kelas. Fasilitasnya seperti apa? Bagaimana langkah-langkahnya kita membuat kesepakatan kelas? Apakah yang kita laksanakan betul atau salah? Sudah tepat atau belum? Meskipun pada muaranya kita buat kesepakatan kelas. Kemudian sosialisasi murid baru tentang menumbuhkan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan kita ada Bapak Tahan ya di sini ya. Bapak Tahan sebagai sesepuh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Jepang. Nanti kita coba sambil menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstra kita apa saja Bapak? Ada 12 ya, luar biasa Bapak. Apa saja? Ada voli, atletik, futsal, seni tari, seni wanita, seni musik modern, panahan, pramuka, kemudian ada tambah lagi dari Pak Topik ya Pak ya, dan kemudian tambah satu lagi organisasi yang kita mulai kembangkan, yaitu ada organisasi keagamaan Rohis ya. Mungkin Pak Tahan dulu yang sudah sekolah Rohis dari Universitas Negeri Semarang ya. Ketemuannya kelihatannya kalau Pak Tahan salah tahun 2012 ya. Kemudian mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tentang berkaitan dengan disiplin positif. Kemudian yang dukungan yang kita butuhkan yang pertama adalah seluruh warga sekolah. Partisipasinya aktif kita inginkan. Kemudian tentunya adalah dari bapak kepala sekolah sebagai stakeholder yang ada di sekolah kita. Kemudian kolaborasi juga kita penting, yaitu adalah kolaborasi dengan semua unsur yang ada di lingkungan sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Jepang. Yang terakhir tentunya kita adalah membutuhkan dedikasi. Dedikasi berkaitan dengan pelaksanaan disiplin positif yang ada di SMK Negeri 1 Jepang. Monggo Pak Bayu kalau mau bergabung. Ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik yang nanti perlu kita jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sementara masih kita sepakati. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tiga hal ini sementara masih kita gunakan, masih kita sepakati. Contohnya ya Pak ya, untuk Pak Yoga yang bergerak dalam bidang OSIS atau organisasi intrasekolah ya, itu ketika kegiatan pasti anak-anak yang dipikirkan adalah ribet yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini ada 3 pertanyaan ini nanti yang pada akhirnya nanti setelah materi ini selesai kita kupas bersama-sama, pasti akan kita menemukan jawabannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Apa makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Gak usah dijawab dulu Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan rasa bertanggung jawab. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa budaya positif adalah tentunya berpihak kepada perkembangan peserta didik. Kolaborasi yang sudah kita lakukan yaitu adalah kolaborasi tentunya lingkar dengan rekan-rekan antar jurusan, kemudian rekan-rekan yang ada di organisasi yang ada di sekolah. Ya, perubahan paradigma kita untuk mempelajari disiplin positif, kita tidak boleh lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama bahwa anak itu bukan tabula rasa, bahwa anak itu bukan seperti kita berbicara kadang menganggap anak seperti kertas yang kosong. Tapi Ki Hajar Dewantara itu adalah kertas sudah memiliki bakat-bakat tipis yang perlu kita tebarkan. Intinya kita tinggal mengarahkan sesuai dengan apa bakat dan minat. Tapi kan kita bilang ada yang bilang bakatmu terlalu terpendam, terlalu dalam, bakatmu harus dipendam saja ya. Kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berpikir bahwa mereka mempunyai bakat-bakat yang luar biasa. Siapa tahu anak-anak kita yang hobi ngeblog itu punya bakat sebagai unit rahasia ya untuk meloloskan diri sebagai anggota Kopassus. Kita juga tidak tahu mereka. Kemudian anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Mereka mempunyai keunikan dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian mereka memiliki budi pekerti. Kemudian tugas bagi Bapak Ibu guru adalah menuntun agar bakat tumbuh dengan selamat bahagia. Mereka punya bakat, kita tuntun agar bakat tersebut menjadi bakat yang tumbuh dan selamat serta bahagia. Guru merupakan ibarat petani, ibarat anak ibarat biji jagung, meskipun tidak hanya biji jagung ya. Anak itu ibarat sebagai benih yang bisa kita rawat. Kodrat alam dan kodrat zaman mungkin Pak Beni, Pak Anan sebagai guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Jepang sudah sangat hafal yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak selalu bergantung dengan alamnya, bergantung dengan kodrat zaman. Kita tidak mungkin ya generasinya Bu Sanjaya sama dengan generasinya anak-anak kita ya. Bu Sanjaya berarti umurnya tahun berapa itu? Jadi kalau tahu itu mungkin kita satu umuran ya Bu ya. Kita udah tahun berapa? 90 ya Bu ya. 90 zamannya si Unyil ya. Si Unyil kalau aneh mungkin kalau lihat si Unyil kan laptop si Unyil bukan si Unyil ya. Versi lama ya yang ada Pak Ogahnya, ada Abelnya, ada Pak Hadinnya. Kalau sekarang kita versi yang baru. Kemudian filosofi Hajar pendidikan Hajar Dewantara selalu berpihak kepada anak. Apa yang kita lakukan semuanya ada sesuatu yang kontroversial dalam kurikulum pendidikan, yaitu kita dianggap pendidikan menghamba kepada anak. Menggambarnya seperti apa? Apakah seperti hamba saya dalam pelajaran agama ya Bu ya? Kalau menggambar dalam pelajaran agama kita budak kan tidak melihat seperti itu ya. Kita harus membuka kamus besar bahasa Indonesia. Menggambarnya itu seperti apa? Keberpihakan anaknya seperti apa? Jadi guru itu juga memiliki hak serta kewajiban. Ya, perubahan paradigmanya Bapak Ibu yaitu adalah pertama adalah membangun budaya positif. Sekolah kita kemarin juga membuat salah satunya adalah sekolah yang bebas kerumunan. Itu adalah salah satu menyediakan lingkungan
dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi siswa. Kalau yang namanya disiplin biasanya kita dianggap sebagai sesuatu yang mengontrol. Ya, kita perlu yang itu adalah mempelajari tentang perubahan paradigma dari William Glasser dalam kontrol teori dalam merumuskan miskonsepsi tentang kontrol. Karena kita yang ada di sini itu rata-rata adalah produk dari pendidikan orde baru. Kita mungkin ketika kita flashback, kita pasti yang dilakukan oleh guru kita mengontrol kita dulu seperti apa. Misalnya dalam ukur ya, pasti menggunakan apa itu ya? Penggaris ya. Kalau penggaris buku kita panjang, berarti kita diukur. Apakah kita melakukan hal yang sama dengan anak-anak kita pada era milenial? Yang sekarang orang terkaya itu kan sudah berubah ya. Kalau zaman dulu sultan minyak, sekarang yang terkaya adalah ahli IT informasi. Kita mengukur di video anak kita ikut jadi kaya ya. Karena kita dianggap sudah melakukan kekerasan fisik. Ya namanya dulu kan kita harus belajar sesuai dengan zaman. Kita harus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yaitu adalah guru ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan efektif akan bermanfaat. Ilusi bahwa manusia atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jangan kita teori ini jangan langsung kita masukkan pada siswa kita khususnya di SMK Negeri 1 Jepol. Kalau mereka membaca ini tidak didasari ilmuwan yang kuat, kalau Bapak Ibu kan semuanya sudah mendapatkan psikologi pendidikan. Ya waktu Bapak Ibu kuliah semuanya, berarti kan ilmu pendidikan Bapak Ibu saya anggap semuanya sudah paling berguna. Apalagi pengalamannya yang Bu Sanjaya sudah 30 tahun, kemudian Bu Alifiana sudah 20 tahun, dan Pak Dedi sudah lebih dari 20 tahun juga, berarti memiliki pengalaman dalam menggunakan teori tersebut. Perubahan paradigma tentang stimulus respon ini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Kemudian ketika teori kontrol William Glasser, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang sulit. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda pendapat, kita langsung kontra. Bukan hanya kita ya, bahkan saya sendiri. Orang ini kalau ternyata tidak memiliki pandangan yang sama dengan saya, kita kontra saja. Tetapi ternyata William Glasser ternyata tidak bisa hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar salah itu urusan yang beda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Lihat dimahami oleh William Glasser. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kalau agama Islam kan ada beragam tingkatan kita dalam mengajak orang lain. Tingkatan yang paling rendah itu muslim, cuma bisa mendoakan ya. Atasnya lagi, ya ini sudah sebenarnya tingkatan yang paling ekstrim ya. Kemudian kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir berpikir menang. Ya. Dari tadi muter-muter ternyata kita masuk apa makna dari disiplin. Yang kita pelajari disiplin
hukuman. Padahal yang dikatakan oleh dalam pendidikan guru penggerak bahwa itu hal yang sungguh berbeda karena belajar disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman dianggap sebagai alternatif terakhir ketika kita melakukan kegiatan pendisiplinan. Padahal kita sering ya Bapak Ibu ya di sini ya, ketika anak melanggar peraturan, melanggar kesepakatan, yang kita gunakan yang pertama itu adalah hukuman. Tapi mungkin beberapa Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, hukuman berubah menjadi konsekuensi. Jadi mereka nanti apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya, oke. Bapak Ibu saya lanjutkan untuk slide yang selanjutnya. Oke, Ibu kita masuk pada teori dan Ibu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini nanti yang menjadi objek kita, bagaimana teori motivasi, bagaimana hukuman, nanti betul-betul hukuman yang sesuai dengan disiplin positif, serta penghargaan yang sesuai dengan disiplin positif serta restitusi. Nanti restitusi ada beberapa contohnya yang bisa kita lakukan nanti. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Jadi ini yang pertama ini adalah bagaimana siswa-siswa kita atau murid kita untuk menghindari hukuman, yaitu adalah termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, ketika ingin mendapatkan imbalan yang sama, itu juga termasuk motivasi yang muncul dari dalam ruang diri anak tersebut. Nah, yang dari dalam itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana menumbuhkan untuk menghargai diri sendiri? Maka bagaimana kita untuk membangun siswa kita agar menghargai diri sendiri? Kita memerlukan tip and triknya. Saya yakin ini ada bukan hal yang mudah. Kalau kita menulis ini bisa dilakukan di bawah 1 menit. Tapi ketika kita melaksanakannya, kita membutuhkan cara, membutuhkan kesabaran untuk mencapai pemahaman tersebut. Ya, kita berbicara tentang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika yang dia inginkan cuma penghargaan, ada hal-hal yang dia dampaknya alfikon, yaitu adalah pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan alfikon adalah penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita perlu yang paling akhir. Kenapa kok penghargaan dianggap merusak hubungan? Karena jika anak sudah melakukan hal sesuatu, ternyata anak tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa merusak hubungan antara guru dan murid, kepercayaan guru dan murid. Dan bagaimana untuk melakukan penghargaan? Guru penggerak menyebutnya adalah, atau kita menyebutnya dalam disiplin positif adalah bentuk program kebajikan, atau kita menggantikannya dengan
dengan apresiasi. Apresiasi itu adalah memberikan pengakuan kepada siswa tersebut. Kalau ini simbolnya adalah jempol, itu termasuk juga apresiasi. Kamu seperti ini, itu sudah termasuk apresiasi. Memberikan pengakuan khusus. Bagaimana memberikan pengakuan khususnya? Memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid bergantian, memberikan pengakuan secara konsisten, fokus kepada proses. Nilai yang kita berikan juga termasuk apresiasi tidak Bu Sri tadi? Nilai yang kita berikan pada siswa kita termasuk apresiasi tidak? Ya biasanya kita kan punya anak-anak yang anak kita sendiri yang di rumah masih kecil ya, masih apa itu? Masih usia TK, SD, ketika pulang gambarnya ada nilai A-nya, ada gambar mantannya, ada senyumnya berapa. Ayah saya dapat senyum 5, ayah saya dapat senyum 6. Itu kan rasanya anak kan mendapatkan perasaan yang luar biasa dan ingin meraih hal tersebut dalam proses belajar selanjutnya. Tapi ternyata kita sudah dibuka dan kita lupa memberikan apresiasi kepada siswa-siswa kita yang melakukan disiplin yang menuju arah positif. Contohnya apresiasi yang paling mudah itu pagi mereka masuk di kelas, kelasnya sudah bersih. Setelah kita apresiasi, kita memberikan apa biasanya? Dorongan ketika kelas tersebut kotor. Tapi ketika kelasnya bersih kok tidak ada apresiasinya. Kadang-kadang anak-anak juga berpikir kelasnya bersih ya apresiasi ini, kelasnya kotor dicaci maki. Karena akhirnya kita sudah dewasa pasti sudah memiliki tentang bagaimana rasanya diapresiasi. Yang kecil aja merasakan, apalagi yang sudah besar. Ya, bisa kita berikan berupa apresiasi khusus pada siswa yang sudah meraih sesuatu. Pengakuan secara pribadi itu juga bisa, yang tidak kita tunjukkan kepada siswa yang lain. Karena kita juga melihat kalau kita tunjukkan siswa pada siswa lain, takutnya kita dianggap apa? Apa itu? Yaitu cuma memperhatikan satu siswa. Pada siswa tersebut memang harus mendapatkan pengakuan secara pribadi. Takutnya kita jaga siladan dan orang Jawa. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Apapun yang mereka lakukan, kita berusaha untuk memberikan pengakuan secara bergantian kepada murid-murid kita. Entah itu kecil, entah itu besar, intinya kita tidak membedakan apa yang sudah mereka berbuat. Dan selanjutnya pengakuan diberikan secara konsisten dan fokus pada proses. Pak, bagaimana contohnya Bapak? Ini agak-agak di sana. Yaitu adalah kemarin saya perhatikan. Kalau Pak Yoga kan perhatikan yang 3 cewek kosong itu ya Pak ya. Wah, kamu luar biasa sekali, cantik sekali hari ini. Itu ternyata gitu ya Pak ya. Wah, gitu. Hari ini kamu luar biasa sekali, wangi sekali ya Pak Yoga. Tapi ternyata yang kita harus perhatikan tidak hanya yang khusus saja, semuanya full. Contohnya, bukannya. Kemarin saya perhatikan kamu seperti apa ketika terima pelajaran, dan jangan itu penampilannya ya Pak ya. Kalau penampilan takutnya itu baper ya Pak. Bukan juga kan katanya kayak cowok Korea ya, takutnya anak-anak itu baper ya Pak. Jadi kemarin saya perhatikan termasuk memberikan rasa empati yang besar kepada siswa kita. Itu adalah situasinya saat kita menolong siswa baru yang ada di kelas. Misalnya kita lihat siswa tersebut kurang bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Saya lihat kemarin kamu kok tidak berkumpul dengan teman-temannya. Kemarin saya lihat masih berkumpul dengan teman-teman satu-satunya. Kemudian ini adalah yang kedua adalah rasa kepedulian. Ketika rasa
Ini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Guru diminta untuk push up 15 kali. Kok guru ya Allah ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin waktu COVID ini. Kan termasuk juga hukuman atau konsekuensi ibu. Menggantikan kertas tugas temannya adalah coret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan di air di meja tulis karena tersenggol karena pada saat waktu belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK. Konsekuensi atau hukuman? Termasuk konsekuensi. Karena itu ada ketika kita mau mengikuti pembelajaran BCK, berarti kita sudah siap untuk sehat jiwa dan sesuai dengan apa yang kita ya Bapak Ibu semuanya sudah luar biasa. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit secara fisik dan hatinya. Hukuman dapat membuat anak membenci disiplinan. Hukuman berupa paksaan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, bahasanya tinggi, menyakiti diri sendiri itu seperti apa? Karena ketika anak tidak hukumannya 10 kali kamu push up atau pelajaran sejarah misalnya, push up gaya purba misalnya, ternyata dia cuma sampai 5 kali, ternyata sebenarnya sudah tidak kuat, dia paksakan untuk sampai 10 kali. Nah, termasuk juga mendorong menyakiti diri sendiri. Lalu selanjutnya hukuman membuat konsep diri buruk yang bagi anak. Jadi anak-anak itu merasa aku enak kok, agar kita kok selalu dihukum. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, pada kesalahan itu seharusnya bisa diperbaiki. Selanjutnya adalah hukuman bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sementara untuk konsekuensinya ini adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek konsekuensi tersebut. Kemudian dari konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Disiplin itu tujuannya untuk anak. Kemudian mendorong anak agar lebih menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang baik. Kemudian ketika anak menyembunyikan kesalahan, konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi menimbulkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah konsekuensi yang upaya-upaya ini berusaha kita terapkan dalam disiplin positif yang ada di SMK Negeri Situ Cipondo. Saya rasa untuk konsekuensi ini Bapak Ibu sudah ada yang sudah melaksanakannya, banyak yang sudah melaksanakannya. Konsekuensi menggantikan hukuman. Bapak Ibu sudah siap ya? Kita masuk kepada tentang disiplin positif yang berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita sebelum masuk pada materi selanjutnya. Monggo Ibu Alifia. Ya monggo. Ya.
Ya, terima kasih untuk luar biasa pertanyaan yang luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini ketika anak menjawab atau meminta ya suatu hukuman yang sebenarnya bapak ibu guru yang tidak inginkan. Ya, itu ya, Bu, ya. Kalau pertanyaannya itu termasuk ibu kan bertanya bagaimana itu termasuk konsekuensi atau hukuman gitu ya. Fisik aja ya. Jadi kalau kita belajar tentang konsekuensi dari berkaitan dengan hukuman, ini adalah sesuatu yang harus menyakitkan, yang harus terjadi. Membuat anak sakit berupa fisik dan hati untuk jaga aja. Terus kemudian nanti membuat anak membenci kedisiplinan, dan selanjutnya adalah berupa paksa. Yang dilakukan itu mereka minta sendiri ya, Bu ya. Tapi ibu setuju juga. Anak-anaknya yang minta ya. Kalau menurut saya, mungkin kalau nanti betul atau salah bisa kita pelajari bersama-sama. Konsekuensi itu kan muncul dari kesepakatan yang mereka sepakati ya. Kalau mereka sudah sepakat apa yang dia inginkan, guru itu kan memberikan wadah fasilitasi untuk melakukan konsekuensi yang sudah mereka lakukan ketika melakukan hukuman. Ya, itu adalah termasuk dari konsekuensi. Meskipun kita sudah beritahu, karena kita sudah berupaya menyampaikan, Bapak Guru lebih suka ketika kamu menyampaikan istilah fisik, yaitu ada berupa hafalan, berupa mungkin kalau bahasa Inggris menghafal kosakata, biar tajwid bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang anak-anak ini semangat untuk belajar. Katanya biar nonton film sambil tidak usah lihat subtitle Pak ya. Ya seperti itu. Oke, ya itu kata Pak juga. Terima kasih balik. Ya, oke Bapak Ibu, kita masuk selanjutnya karena waktu kita cukup pendek. Kita masuk dengan restitusi. Restitusi itu apa toh? Makanan apa? Ketika kita berbicara yang namanya iklim dari guru penggerak atau kurikulum pendidikan, kita tidak lepas dari restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi adalah proses bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin kalau Bapak Ibu ada anak yang salah, itu kan biasanya kita menggunakan bahasa yang tinggi dulu ya, atau nada yang tinggi dulu. Ketika kita belajar sendiri dari diskusi, kita menggunakan cara yang berbeda untuk proses penanganan anak. Bagaimana untuk menangani anaknya? Ya, ini adalah contoh dari pembuatan segitiga institusi. Mungkin ini karena saya nggak bisa itu ya Bu ya, nggak bisa acting seperti Pak Dewi ya. Kalau tadi mungkin bagus ini. Ini coba kita. Ya, segitiga distribusi itu sebenarnya ada tiga, ada tiga langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mereka. Saya itu siapa? Kamu itu siapa?
harus membuat sadar menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, kita aman yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Kalau bahasa Inggrisnya apa dibacanya? Validate the misbehavior. Ya, perilaku, semua perilaku memiliki alasan. Itu adalah kontrolnya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan segitiga diskusi bentuknya seperti segitiga tersebut masing-masing apa itu angka pasti ada ini dari namanya segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi keputusan. Bisa mengambil contoh dari kelas nggak pakai kamu ya. Ini kasus yang pertama adalah kita ambil kasus dari dahulu yang pulang atau keluar waktu dalam pembelajaran atau pulang sewaktu kabinet demi untuk ngopi di lingkungan luar sekolah. Tulisan di YouTube-nya hanya contoh saja. Karena saya ambil bukan siswa yang ini Pak Jadi juga punya video ini ya Pak ya? Juga punya video seperti ini ya? Punya, Pak Tahan juga punya video seperti ini ya Pak Tahannya. Iya, Pak Tahan lulus pada angkatan 4 ini. Pak Tahan kan paling senior di sini di kita angkatan 7 Pak Tahan. Oh iya, dulu Pak Tahan yang institusi Pak Denny ya. Oke, bukan institusi Pak, kita coaching dulu itu coaching ya. Bukan institusi ya. Waduh, berkaitan dengan apa Pak kasus apa? Oh gitu ya. Waduh. Oke ya. Kita pertama Bapak Ibu ini yang kita menggunakan yang pertama kasus ini adalah kita kasus Dano yaitu adalah kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran karena membolos ketika Bapak Ibu sedang rapat kegiatan 17 Agustus. Kita kan kemarin sudah mempersiapkan jalan sehat ya, yang berhadiah kulkas, TV, terus kemudian ada sepeda ya, terus kemudian lagi sosial kemarin sudah kita siapkan, terus kemudian lomba-lomba anak yang kemarin juga sudah disiapkan oleh Pak Yoga ya Pak Yoga ya. Terus tanggal 16 ready ya Pak Yoga ya, ready, semuanya tinggal semuanya enak semua ya.
Yaitu adalah dengan cara apa? Yaitu adalah kita buat pertanyaan. Baik saudaraku bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan pergi ke kafe itu manfaatnya apa? Itu adalah pertanyaan yang termasuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita berdoa lagi dengan pertanyaan bagaimana yaitu adalah pergi ke kafe atau pergi ke warung itu merupakan perbuatan yang betul atau salah. Itu juga termasuk cara untuk menstabilkan identitas biar anak menyadari apa kesalahan. Yang kedua yaitu adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Yaitu kita tanyakan kenapa kamu bolos? Dan menjawab yaitu adalah kemarin saya bisa di kelas. Kemudian ada teman, mungkin temannya Mario ya, yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos secara bersama-sama. Itu jawaban dari dan untuk melakukan validasi tindakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Kamu sadar? Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah tindakanmu masih kamu lakukan lagi untuk membolos? Sudah kami minta maaf dan tidak akan membolos lagi. Ini kalau anaknya langsung mengaku. Tapi kalau anaknya tidak langsung mengaku, kita perlukan banyak sekali pertanyaan untuk melakukan tindakan validasi yang salah. Ini yang punya ilmunya di sini adalah Ibu Sri Utari MPD yang punya. Kita bisa nanti perlukan caranya agar bisa melakukan pertanyaan validasi. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu adalah untuk kedepannya Bapak Ibu Guru sudah atas apa yang akan kamu lakukan dan jawab saya akan tetap di kelas dan mengerjakan tugas. Kemudian bagaimana untuk memperbaiki kesalahan dan si siswa akan meminta tugas ke guru ke mata pelajaran yang sudah diboloskan. Jadi ini skenario ini adalah skenario yang paling sederhana yang sebenarnya Bapak Ibu sering lakukan, tapi dengan tidak menyadari bahwa Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kasus kedua kita punya kasus yang bersama ini muridnya Pak Yoga, yaitu adalah salah satu yang bernama Tiara ya. Muridnya Pak Yoga ya, tetangga juga ya Pak Yoga ya. Murid kesayangan. Oh murid kesayangannya Pak Yoga. Kenapa kok Tiara menjadi murid kesayangan? Coba kita lihat kenapa menjadi murid kesayangannya Pak Yoga.
Sudah ya Pak Yoga ya, karena ini kita waktunya juga terbatas. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini dua kasus tiga institusi ini adalah berkaitan dengan proses tidak lepas dari yang pertama, yaitu adalah kita ingat harus menstabilkan identitas dari siswa kita. Yang kedua, itu harus kita dalam proses tersebut kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, karena ini adalah bagian bagaimana siswa tersebut untuk melakukan rekonsiliasi untuk apa ya, untuk menebus kesalahannya. Ini yang dimaksud dengan praktek segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu biasanya masuk ke ruang BK itu ada bahkan siswa kita yang sering melakukan segitiga restitusi. Setahun, 2 tahun yang lalu kita tentunya berbeda melihat penanganan yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah kita ya. Kalau dulu kan seperti singa semua ya, sekarang banyak yang sudah menggunakan segitiga restitusi. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini sebelum kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu adalah buat keyakinan kelas. Oke ya, kelihatannya sudah semuanya sudah paham. Karena Bapak Ibu sudah banyak melaksanakannya, kita langsung pada tentang yaitu adalah berkaitan dengan yang ketiga, yaitu adalah tentang keyakinan. Ya, baik Bu, tentang keyakinan kelas ini saya mengambil contoh apa yang sudah saya lakukan di kelas saya. Keyakinan kelas ini kan Bapak Ibu sudah banyak mengerjakannya ketika PMM ya. PMM saya yakin yang ada di ruangan ini sudah mengambil tentang keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, ini sambil mereview saja, nanti Bapak Ibu sudah mengetahui tentang review dari materi ini. Tujuan kita apa tentang kesepakatan kelas, yaitu adalah pertama menumbuhkan budaya positif, yang kedua menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta, kemudian memahami konsep posisi kontrol, yang keempat memahami konsep kebutuhan manusia, yang kelima memahami penerapan segitiga institusi, yang keenam meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengungkapkan pendapat mengenai gambaran kelas yang dia inginkan. Jadi murid itu punya impian kelas saya itu seperti apa. Kelasnya saya pengen di bawah pohon, kan gak ada murid seperti itu ya. Pasti ingin kelasnya secara visualnya seperti apa. Menentukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian menumbuhkan motivasi, intrinsik motivasi yang dari dalam. Ini yang menjadi permasalahan kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, yang ada di sekolah manapun, ketika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa kita. Karena rata-rata siswa kita yang punya motivasi yang baik untuk bersekolah itu cuma beberapa saja. Kemudian menunjukkan hidup yang baik dan mengajarkan murid mencari solusi akan permasalahannya. Kita lanjutkan. Strategi penerapan budaya positif, yaitu adalah banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, yaitu adalah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas akan memandu murid untuk senantiasa komitmen, kemudian pastikan semua pihak terlibat di dalamnya, semua pihak mengambil perannya masing-masing. Kesepakatan kelas harus memuat hal-hal yang penting. Kemudian kesepakatan kelas berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran. Yang selanjutnya adalah murid sebagai subjek pendidikan. Selain itu juga berfungsi sebagai salah satu cara guru untuk melatih tanggung jawab. Kembali lagi Bapak Ibu, kita di SMA Rizal Sport pasti ada banyak kelemahan, yaitu adalah kita moving kelas. Saya ingin sharing saja, kalau di kelas yang Bapak Ibu untuk kesepakatan kelasnya itu kita harus mana? Ya misalnya wali kelas sudah membuat atau pembelajaran
di mana, Bapak Ibu? Di bukunya masing-masing. Kalau Bu Tari ditempelkan di bukunya masing-masing. Kalau Bu Triana ditaruh mana itu? Di print atau ditaruh di buku apa itu, jurnal kelasnya atau seperti apa? Jurnal kelasnya. Jadi punya tip and trick berbeda ya. Kalau rata-rata wali kelas itu masih digabungkan dengan jurnal kelas. Tapi untuk kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru biasanya ditulis di dalam buku tulis biasanya seperti itu. Ya, keterbatasan bukan menjadi halangan kita untuk berpikir kreatif. Kemudian langkah membuat keyakinan kelas, pertama Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya ya. Mengajak murid memikirkan dengan hati-hati keinginannya tentang suatu kelas ilmiah. Jawabannya apa? Pasti Bapak Ibu. Anak-anak kalau coba pikirkan apa yang akan menjadi impian kelasmu. Asik Pak, istirahatnya sampai jam 1. Kan rata-rata kan seperti itu. Berkaitan dengan fasilitas. Ya. Yang perlu kita yaitu adalah untuk membuat garis bawah, membuat suatu apa ya istilah guide bahwa kita membuat impiannya bukan berkaitan dengan fasilitas, tapi dengan keadaan dari sekolah. Selanjutnya, guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan. Kemudian murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Kemudian guru meminta murid untuk menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Yang keenam, mengajak murid berdiskusi karena murid juga punya suara kepemilikan murid. Selanjutnya adalah guru memanggil murid untuk menyoroti hal-hal yang paling penting. 8. Guru memastikan semua murid ambil bagian dalam kegiatan ini. Yang 9, guru dan murid membaca bersama-sama hasil kesepakatan kelas. Ini contohnya yang pertama, yaitu adalah tahap yang pertama kita menyampaikan apa yang menjadi garis-garis besar tentang keyakinan kelas yang kita inginkan. Terus kemudian murid menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka punya banyak pemikiran, ditulis beragam. Tugas kita yaitu adalah menuliskan apa yang menjadi garis besar, apa yang jadi keinginan dari murid-murid tersebut. Selanjutnya setelah selesai kita mendokumentasikannya. Ini kita ada tangan oleh semua kelas. Kemudian ini ada apa hasil dari kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas tentunya ada beberapa hal, yaitu adalah pertama harus membuat kalimat-kalimat yang positif. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, dilarang dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, ini kesepakatan kelas akhirnya kita buat. Kesepakatan kelas tersebut menjadi hal yang menarik, dapat mereka banner, dapat mereka buat, mereka print dan ditempelkan di jurnal kelas. Itu adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk keyakinan dan lain sebagainya? Monggo Bapak Ibu. Kelihatannya Bapak Ibu, ini nanti saya akan kirim link untuk berkaitan dengan, yaitu ada berkaitan dengan kegiatan hari ini, pesan dan kesan berkaitan dengan disiplin positif. Nanti linknya nanti saya share di grup. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya Bapak Ibu hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan diseminasi berkaitan kegiatan hari ini, yaitu ada kegiatan untuk disiplin positif. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.